Tidak ada pidato sepatah kata pun yang disampaikan Presiden Prabowo ketika memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Presiden Prabowo hanya mengajak seluruh peserta upacara untuk mengheningkan cipta, mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raga mereka, termasuk para pahlawan revolusi yang telah gugur sebagai kusuma bangsa akibat pengkhianatan gerakan 30 September 1965 yang didalangi Partai Komunis Indonesia atau G30 SPKI. Usai memimpin upacara, Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memanjatkan doa di depan sumur maut Lubang Buaya. Sumur maut ini menyimpan sejarah kelam Republik Indonesia saat 6 jenderal dan seorang perwira menengah Tentara Nasional Indonesia yang merupakan putra-putra terbaik bangsa ini dibunuh dan dibenamkan oleh G30 SPKI. Sejarah kemudian mencatat, upaya G30 SPKI yang berniat menggulingkan pemerintahan yang sah untuk menggantikannya dengan pemerintahan berideologi komunis berhasil digagalkan oleh TNI di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto pada 1 Oktober 1965. Negara Kesatuan Republik Indonesia pun tetap berdiri tegak hingga sekarang. Sejak itu, tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tahun untuk dijadikan pelajaran bagi generasi penerus bahwa ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia tidak bisa dan tidak boleh dikalahkan oleh ideologi apapun, sebab ideologi inilah yang membuat Republik Indonesia tetap tegak berdiri. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila ke-60, 1 Oktober 2025, memang berlangsung sangat singkat. Presiden Prabowo tidak berpidato seperti yang biasa dilakukan pada setiap peringatan hari-hari besar bersejarah. Namun dari upacara yang sangat singkat itu, tersirat pesan yang sangat dalam dari Presiden Prabowo bahwa kita semua tidak boleh melupakan sejarah. Republik Indonesia dibangun melalui untayan-untayan sejarah, sejak zaman kerajaan dan zaman penjajahan, dulu hingga sekarang. Di sepanjang perjalanan sejarah yang telah kita lalui, memang banyak tersimpan peristiwa-peristiwa menyedihkan dan menyakitkan. Tetapi peristiwa-peristiwa itu tidak boleh dilupakan begitu saja, sebab di balik reruntuhan sejarah yang kelam, terkubur putra-putri terbaik bangsa yang telah mengorbankan seluruh jiwa raganya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan selalu mengingat sejarah, maka kita pun akan terbiasa menghargai proses dan menghargai ikhtiar setiap orang dalam memperjuangkan kehidupan yang lebih baik bagi bangsa dan negara, termasuk proses pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bahkan belum mencapai usia 1 tahun. Tetapi Presiden Prabowo dan seluruh jajaran pemerintahannya selalu bekerja keras untuk melaksanakan program-program pro rakyat, sehingga diperlukan kesabaran untuk dapat menyaksikan dan menikmati hasilnya secara holistik. Presiden Prabowo juga mengakui bahwa masih banyak ditemukan kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam proses masa bakti pemerintahannya. Tetapi Prabowo dan seluruh jajaran pemerintahannya selalu berusaha memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Dan upaya ini harus kita hargai sebagai itikat baik, sebagai proses menuju perbaikan, sebagaimana kita menghargai dan mengenang perjalanan sejarah bangsa. Jangan pernah melupakan sejarah perjalanan bangsa. Pesan ini diucapkan Presiden Prabowo dalam pertemuannya dengan para menteri dan pejabat tinggi lainnya setelah selesai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, seperti yang disampaikan Menteri Kebudayaan Fadlizon. Pesan Presiden ini, kata Fadlizon, akan ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran pemerintahan, termasuk Kementerian Kebudayaan, yang akan merevitalisasi Museum Pancasila Sakti dan museum-museum lainnya, termasuk menyiapkan tempat bagi 30.000 artefak yang akan dikembalikan pemerintah Kerajaan Belanda kepada pemerintah Indonesia, seperti yang dijanjikan Raja dan Ratu Belanda kepada Presiden Prabowo di Den Haag. Usai mengikuti seluruh rangkaian acara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Presiden Prabowo menghampiri sejumlah pelajar yang mengeluh-elukannya, dan seperti biasa, Presiden tampak bergembira berada dalam kerumunan para siswa sambil berpesan agar mereka rajin belajar dan tidak pernah bolos. Kamu belajar yang benar ya. Awas bolos kau ya.
Para siswa ini merupakan sebagian dari sejumlah besar generasi muda Indonesia yang akan mewarisi NKRI di masa mendatang. Prabowo sangat menumpukan harapannya kepada generasi muda demi keberlanjutan Indonesia yang maju dan sejahtera. Mereka lah yang akan menorehkan sejarah di waktu-waktu mendatang. Men of our time.